Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, semoga kita tetap penuh semangat ya. Dan saya yakin Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun, mengajar, dan memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan yang baik, melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami bersyukur untuk segala berkat yang telah Engkau berikan bagi kami sampai pada hari ini. Ya Tuhan, kami merasakan betapa Engkau sungguh baik kepada kami, sehingga kami boleh menikmati hari ini, dan kami percaya hari ini akan selalu penuh berkat sukacita, karena Tuhan selalu baik kepada kami. Kami mau menjalankan segala pekerjaan kami, menjalani hari-hari hidup kami, kiranya Tuhan menolong dan terus menyertai kami. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik, dan kami dimampukan terus untuk menjadi pelaku firman yang baik dan setia. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 4 Juli 2024, tertulis dalam kitab Maleakhi 3 ayat 6. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Aidang mubau ba anggoau Jahoba. Hamu pe ale akka anak nisi Jakob. Dang tagamon sun siap hamu. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kasih Tuhan begitu besar, tidak ada bandingnya. Kasih-Nya nyata dan terus ada. Dia Allah yang Maha Baik, Allah yang setia, dan terus menaruh kasih-Nya. Dia Bapa yang setia, yang tidak pernah ingkar akan janjinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, memang Tuhan kita tidak pernah berubah. Dia tetap dalam kasih-Nya kepada kita. Dia selalu mengharapkan kita berubah, kita setia kembali kepadanya. Kalau Dia Allah yang setia, Allah yang penuh kasih, bukan berarti kita boleh hidup semau-maunya, hidup menurut keinginan diri, dan lain sebagainya. Tentu Allah juga mau kita hidup di dalam ketentuannya. Kita hidup untuk menyenangkan hatinya. Hari ini pesan firman Tuhan kepada kita untuk mengingatkan kita agar hidup di dalam kesetiaan. Sebagaimana Maleakhi menegur umat Israel yang terus-menerus hidup di dalam ketidaksetiaan. Mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Sekalipun secara lahiriah mereka beribadah, mereka memuji dan menyembah Allah, yaitu Allah sumber kehidupan mereka. Tetapi di dalam kehidupan nyata, mereka sering sekali melalaikan perintah hukum Taurat, hukum Tuhan. Secara khusus renungan kita pada hari ini, bagaimana umat Israel melanggar atau menyimpang dari perintah Tuhan tentang persembahan. Bagaimana mereka harus memberikan persembahan, dan bagaimana pula mereka harus menunjukkan tanda pujian dan syukur kepada Allah di dalam kehidupannya. Dan kehidupannya itu pun menjadi persembahan yang kudus di hadirat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengabaikan persembahan perpuluhan dalam perjanjian lama itu berdampak langsung pada pelayanan bait Allah. Ya,
Dalam doa persembahan di ibadah kita setiap minggu pun dikatakan, berkatilah persembahan umatmu ini agar dapat dipergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Artinya ketika kita memberikan persembahan, maka dengan persembahan itulah pelayanan di tengah-tengah gereja, pelayanan umat dan lain sebagainya itu berjalan dengan baik. Saudara-saudara, bukan hanya itu saja ternyata yang menyimpang dari kehidupan bangsa Israel kala itu. Bukan hanya soal persembahan saja. Mereka pun lalai di dalam pelayanan kasih kepada sesama manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi bagaimanapun perbuatan bangsa ini, bagaimanapun yang mereka lakukan, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya terus nyata, kesempatan masih diberikan agar mereka kembali kepada jalan kebenaran. Mereka harus bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mau berubah, orang-orang yang bertobat pasti akan melihat mujizat. Kepada mereka lah berkat-berkat akan dicurahkan. Karena hanya orang-orang yang hidup berkenan kepada Allah lah yang dapat merasakan dan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan terjadi atas hidupnya. Oleh sebab itu saudara-saudara, mungkin tanpa kita sadari, kita pun beribadah kepada Tuhan hanya secara lahiriah saja. Tetapi rohani kita jauh dan semakin jauh dari Tuhan. Ketika kita bahagia, ketika kita mendapat berkat, mungkin kita dengan sukacita memuji Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika kita di dalam pergumulan, ketika persoalan datang, kita sudah melupakan Tuhan. Kita lebih mengandalkan diri kita. Kita lebih mengandalkan pengalaman, mengandalkan kekuatan, atau bahkan materi yang ada pada kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam penyembahan dan memberikan persembahan kepada Tuhan, hendaklah kita sungguh-sungguh di dalam hati yang penuh iman. Hati yang percaya, hati yang penuh syukur atas Dia, sumber berkat dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali kepada jalannya. Dan jika kita sudah hidup di dalam Tuhan, janganlah berubah. Karena Tuhan kita tidak pernah berubah. Dia tetap di dalam kasih-Nya. Sebagaimana renungan kita pada hari ini, dikatakan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Artinya kasih sayang Tuhan, kesetiaannya kekal untuk selama-lamanya bagi mereka yang setia dan percaya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan, sekalipun kami sering sekali menyimpang, berbuat dosa di dalam kehidupan kami, tetapi kasih-Mu selalu ada dan terus terbuka untuk menyambut kami. Ampunilah kami Bapa, kasihanilah kami orang berdosa ini, dan biarlah kami hidup lebih baik lagi, hidup berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua aktivitas dan pekerjaan kami. Kiranya Engkaulah yang menolong dan memberkati. Mampukan kami melakukannya dengan baik, sehingga setiap pekerjaan kami pasti berhasil dan berbuah dengan baik, karena Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang berduka cita. Biarlah Engkau yang memberikan kekuatan dan jalan keluar dalam setiap persoalannya, dan Engkau juga yang memberikan penghiburan bagi mereka. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, dimanapun mereka dirawat atau dalam proses pemulihan, kiranya Engkau yang memulihkan. Engkau memberkati obat dan makanannya, setiap usaha untuk kesembuhan saudara-saudara kami, sehingga kekuatan mereka kembali dipulihkan dan mereka kembali sembuh di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami hari ini dan untuk selamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.